tomorrow. Welcome back to another episode of POKA, Podcast of AMSA Unsrat. Salam kenal teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Trivena Gertlin hari kedua. Saya akrab dipanggil Vena dan saya dari divisi Community Outreach. Dan saat ini saya selaku moderator akan menuntun jalannya Podcast of AMSA Unsrat pada episode yang ketiga. Nah, teman-teman semua, mungkin berdasarkan judul videonya, teman-teman sudah tahu kan apa yang akan menjadi tema pembahasan di dalam POKA episode ketiga ini. Ya, betul sekali. POKA episode ketiga kali ini mengangkat tema Health Tourism dari perspektif pemerintah daerah, peran masyarakat, serta dinas kesehatan dalam mendorong wisata kesehatan di Sulawesi Utara. Dan tentunya saat ini saya tidak sendiri, karena bersama dengan saya sudah ada narasumber kita yang sangat keren dan juga sangat spesial dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara, yaitu Dr. Harto Lineleyan, Magister Manajemen Rumah Sakit. Halo dokter, selamat sore dokter. Selamat sore. Oke, bagaimana kabarnya dokter hari ini? Luar biasa. Oh, luar biasa ya, puji Tuhan dokter. Ya. Dalam keadaan sehat dokter? Sehat. Puji Tuhan. Oke, mungkin sebelum kita lebih lanjut lagi bercerita dengan Dr. Harto, mungkin saat ini kita mau mendengarkan perkenalan dari Dr. Harto terlebih dahulu. Dipersilakan dokter. Terima kasih. Saya Dr. Harto Nexen Lineleyan, Magister Manajemen Rumah Sakit. Sehari-hari saya bertugas di Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara selaku Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan. Jadi di Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan itu mengurus seluruh rumah sakit yang ada di Sulawesi Utara. Di Sulut ada 59 rumah sakit, jadi itu berada di seksi saya. Wow. Nah, tapi bukan seksi sekali ya. Ada di seksi saya, tapi bukan seksi sekali. Kemudian untuk sehari-hari selain tugas kantor, saya juga berpraktek di Apotek Cahaya Tanjung di Transmart Bahu. Jadi di sana saya melayani pasien-pasien BPJS maupun pasien umum. Nanti kalau misalnya butuh pelayanan kesehatan dari adik-adik, boleh berkunjung ke sana, boleh ya misalnya butuh surat sehat atau hal-hal yang lain, atau sakit atau peserta BPJS, kalian saya promosi boleh pindah ke saya. Saya kira itu saja ya untuk perkenalan singkat. Terima kasih dokter ya, sangat keren ya narasumber kita di saat ini, dokter yang bekerja di Dinas Kesehatan, bahkan juga buka praktek. Jadi teman-teman ya boleh langsung datang ke prakteknya dokter ya dokter. Ya, baik, saat ini dokter kita akan segera masuk ke dalam inti podcast ya. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, untuk tema kita kali ini ya berfokus di health tourism atau tentang wisata kesehatan yang ada di Sulawesi Utara. Nantinya dokter Vena akan memberikan beberapa pertanyaan kepada dokter. Dokter akan diberikan kesempatan untuk boleh menjawab setiap pertanyaan. Baik. Dan dokter sudah siap? Siap sekali. Sangat siap sekali. Langsung saja kita mulai dengan pertanyaan yang paling pertama dokter. Mungkin yang paling dasar nih ya, sebelum kita lebih lanjut lagi membahas tentang health tourism, kita tentunya harus tahu apa yang diartikan atau maksud dari health tourism itu sendiri. Jadi pertanyaan yang pertama dokter, apa sebenarnya yang dimaksud dengan health tourism? Terima kasih. Ini nanti saya mau panggil Dek Vena atau Nona Vena? Dek Vena. Karena kebetulan saya senior, Dek Vena junior. Jadi Dek Vena begini, selama ini kalau dari pemahaman masyarakat, dari bincang-bincang kami dengan masyarakat, itu sepertinya ada salah persepsi terkait health tourism. Jadi masyarakat itu berpikir health tourism itu adalah wisata yang jadi mereka berwisata sambil berobat, seperti itu. Nah, pemahaman itu sebenarnya tidak sepenuhnya salah, tetapi belum tepat. Jadi sebenarnya health tourism itu adalah satu layanan di mana layanan medis itu yang dijadikan produk wisatanya. Ya, jadi boleh dipahami. Jadi layanan itu yang dijadikan sebagai produk wisata. Contoh misalnya di Sulawesi Utara, misalnya ada layanan-layanan yang berhubungan dengan wellness, yang wellness itu misalnya yang berhubungan dengan wellness yang seperti pijat atau apa, karena kan di program pelayanan kesehatan itu ada yang program terkait pijat yang masuk di layanan tradisional. Nah, misalnya ada layanan pijat, maka itu yang dikembangkan di satu wilayah, misalnya di Sulut, kemudian itu yang digunakan untuk menarik wisatawan. Jadi mereka datang berobat untuk tujuan wisata yang pengobatan itu. Jadi bukan tujuan wisata misalnya,
karena ada pantai yang bagus, jadi datang untuk lihat pantainya sekalian berobat, bukan seperti itu. Jadi konsepnya adalah layanan medis itu yang digunakan sebagai produk wisata. Jadi itu yang pemahaman secara umum terkait medical tourism. Health tourism. Jadi mungkin masih banyak yang sering salah mengartikan ya. Betul. Tapi tadi dokter sudah menjelaskan. Iya, jadi sekalian menjelaskan juga ke Dek Vena, mungkin Dek Vena pemahamannya seperti pemahaman masyarakat. Jadi orang datang berobat karena ada tempat wisata sekalian berobat. Padahal sebenarnya datang untuk berobat dan produk pengobatan itu yang merupakan objek wisata yang sebenarnya. Seperti itu. Terima kasih ya dokter. Mungkin kita boleh langsung lanjut ke pertanyaan yang kedua ya dokter, yaitu apa saja potensi yang bisa dikembangkan dari Sulawesi Utara, khususnya Kota Manado untuk mendukung konsep wisata kesehatan yang tadi sudah dokter jelaskan. Nah, jadi begini, kan yang harus ada duluan itu adalah layanan apa yang akan kita unggulkan untuk menjadi produk wisata. Nah, kalau sudah ada, contoh misalnya di Sulawesi Utara, khususnya di Kota Manado, Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Sulawesi Utara yang slogannya ODSK itu sekarang sementara membina kerjasama dengan dokter terawan untuk layanan yang DSA, itu yang orang awam bilang layanan cuci otak. Nah, jadi dengan layanan DSA ini orang diharapkan dapat melakukan pengobatan untuk mencegah terjadinya stroke dan serangan-serangan lain yang berhubungan dengan permasalahan di pembuluh darah. Nah, itu dikembangkan duluan. Kalau sudah dikembangkan, baru kemudian bekerja sama dengan penyedia wisata atau dinas pariwisata. Nah, yang berpotensi baik untuk dikembangkan di Manado itu seperti yang tempat wisata yang Bunaken, kemudian ada tempat-tempat lain yang kita lihat pantai di Manado kan bagus-bagus ya Dek Vena. Jadi dengan pantai yang bagus-bagus ini, maka ini bisa dikembangkan juga. Jadi ini menjadi menarik setelah pelayanan unggulan yang ada di rumah sakit yang sebenarnya menjadi produk utama dari health tourism ini. Nah, jadi seperti itu, yang pantai di Bunaken, kemudian tempat-tempat yang lain yang bagus-bagus yang ada di Manado. Jadi itu sebenarnya yang berpotensi untuk dikembangkan oleh pemerintah dan dikembangkan juga oleh bekerjasama dengan dinas kesehatan maupun dinas pariwisata. Seperti itu. Terima kasih dokter ya. Kita lanjut lagi untuk pertanyaan yang selanjutnya dokter. Pertanyaan yang ketiga. Apakah sudah ada fasilitas kesehatan tertentu di Sulawesi Utara yang dikembangkan khusus untuk implementasi health tourism? Di Sulawesi Utara sendiri, seperti saya sampaikan tadi ke Dek Vena, yang sementara mengembangkan layanan DSA ini atau yang dalam tanda kutip dikenal masyarakat cuci otak itu adalah Rumah Sakit Provinsi Sulawesi Utara. Tapi memang Rumah Sakit Provinsi Sulawesi Utara belum memiliki penetapan. Karena untuk penetapan fasilitas kesehatan pelaksana health tourism atau medical tourism ini harus ada penetapan dari menteri. Jadi ada SK dari Menteri Kesehatan. Nah, di Sulut sendiri yang sudah ada SK itu adalah Rumah Sakit Sentra Medica. Jadi baru satu-satunya di Sulut yang sudah ditetapkan, Rumah Sakit Sentra Medica. Saat ini yang sementara berproses itu selain Rumah Sakit RSUD Provinsi, ada Rumah Sakit Siloam Manado. Jadi yang Siloam yang di Samrat ya, bukan Siloam Pal 2, jadi Siloam yang besar. Nah, itu sementara persiapan. Jadi rumah sakit ini yang nanti akan mengembangkan layanan health tourism karena adanya layanan-layanan unggulan di situ. Kalau yang RSUD Provinsi, yang layanan unggulan DSA, kemudian ada layanan-layanan prioritas ya, layanan jantung, layanan kanker, yang dikenal dengan KJSU KIA, kanker, jantung, stroke, uronefrologi, dan kesehatan ibu anak. Nah, itu dikembangkan. Kalau di Sentra Medica itu pengembangannya adalah layanan untuk jantung dan layanan-layanan yang menggunakan peralatan berbasis teknologi tinggi. Demikian juga dengan yang di Siloam. Tapi yang sudah ada penetapan baru Rumah Sakit Sentra Medica. Begitu. Oke dokter, terima kasih dokter. Kita lanjut ke pertanyaan yang keempat di sini dokter. Apakah pemerintah memiliki strategi khusus dalam mengembangkan wisata kesehatan di Sulawesi? Nah, jadi strategi khusus memang ada, sudah dikembangkan oleh pemerintah Sulawesi Utara. Pertama adalah pemerintah daerah mengusulkan yang namanya DPSP. Pernah dengar, Dek Vena? Belum. DPSP itu adalah daerah pariwisata super prioritas.
DPSP. Nah, yang ditetapkan sebagai DPSP itu adalah daerah Likupang dan beberapa daerah Bunaken serta beberapa daerah yang ada di Minahasa Utara. Nah, untuk menunjang itu, pengembangan pariwisata itu, maka dikembangkan yang layanan medis untuk menunjang itu, menunjang layanan-layanan pariwisata tersebut, sehingga bila ada wisatawan yang datang, maka dilakukan pemeriksaan kesehatan, dan bila ada yang sakit, maka itu dimasukkan dalam paket pelayanan dengan agen pariwisata yang masuk ke Sulawesi Utara. Ini juga dokter ya, karena baru tahu tentang strategi khusus yang dijelaskan tadi ya. Jadi memang episode kali ini memang sangat spesial ya dokter, karena kita membahas tentang seperti orangnya spesial juga ya. Oke dokter. Okay. Baik, kita lanjut ke pertanyaan yang kelima dokter. Di sini, bagaimana pemerintah dalam hal ini terutama Dinas Kesehatan memfasilitasi sektor wisata kesehatan yang ada di daerah Sulawesi? Nah, yang kami lakukan DPNA, khususnya Dinas Kesehatan, adalah kita memfasilitasi dalam bentuk mendorong dan membantu pengembangan di rumah sakit milik pemerintah. Ya, contoh yang di rumah sakit RSUD Provinsi Sulawesi Utara itu kita dorong untuk pengembangan layanan DSA dan layanan-layanan lain. Jadi kita bantu untuk penyediaan ketenagaan, untuk fasilitas sarana dan prasarana, supaya dia boleh melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan melaksanakan pelayanan prioritas tersebut. Nah, untuk rumah sakit swasta juga kami advokasi, kami dorong supaya mereka boleh mengembangkan layanan-layanan ini. Contoh yang rumah sakit Sentra Medika maupun rumah sakit Siloam. Jadi itu yang kami lakukan untuk pengembangan layanan wisata medis di Sulawesi Utara. Oke dokter, kita lanjut ke pertanyaan yang ke-6. Yang mungkin tadi sudah disentil sedikit ya oleh dokter tentang bagaimana adanya kerjasama dengan Dinas Pariwisata. Jadi pertanyaan yang ke-6 ini dokter adalah, adakah kerjasama antara Dinas Kesehatan dengan sektor lain seperti Dinas Pariwisata ataupun berbagai fasilitas kesehatan lainnya untuk mendorong kemajuan health tourism? Iya, pasti ada ya, karena di sini Dinas Kesehatan harus bekerja sama dengan Dinas Pariwisata. Kemudian kita juga harus bekerja sama dengan dinas-dinas yang lain, misalnya Badan Keuangan karena untuk penyediaan fasilitas sarana prasarana, kemudian Dinas Perhubungan, kemudian hal-hal dinas-dinas lain, dinas terkait yang berhubungan dengan transportasi ya, karena nanti itu berhubungan dengan contoh untuk transportasi udara ya, supaya mempermudah kedatangan dari turis yang apakah akan berobat atau akan berwisata. Kemudian juga bekerja sama dengan Kementerian Pariwisata, karena dengan adanya kerjasama ini maka dia boleh mempermudah untuk jalannya layanan ini. Ya. Jadi memang perlu adanya kerjasama ya dokter? Harus ada. Supaya bisa mencapai health tourism itu. Supaya health tourism itu terlaksana dengan baik. Oke. Ya. Baik dokter, kita lanjut ke pertanyaan yang ke-7. Apakah ada tantangan spesifik dalam pelaksanaan health tourism ini? Mungkin kan dokter kita tahu ada banyak tantangan ya. Betul. Mewujudkan health tourism. Kalau tantangan-tantangan spesifik dari health tourism ini adalah yang pertama, seperti saya sudah bilang tadi kan, ketersediaan fasilitas sarana prasarana. Jadi itu tidak mudah untuk disiapkan. Jadi untuk rumah sakit maupun fasilitas-fasilitas wisata itu agak sulit untuk penyiapan fasilitas. Kemudian yang kedua, kalau untuk rumah sakit, untuk penyiapan tenaga. Jadi tenaga spesialis, subspesialis masih kurang. Makanya kami berharap DPNA dan teman-teman cepat jadi dokter, ambil spesialis supaya boleh mendukung untuk program health tourism ini. Jadi seperti itu tantangan-tantangan yang banyak kami hadapi dalam pengembangan health tourism. Baik dokter, kemudian untuk pertanyaan yang selanjutnya ya dokter, apa peran yang dapat dilakukan oleh mahasiswa, khususnya mahasiswa kedokteran untuk terlibat dalam pengembangan wisata kesehatan? Untuk sekarang, peran langsung yang dilakukan adalah belajar baik-baik supaya cepat selesai, cepat jadi dokter. Ya, cepat jadi dokter, ambil spesialis dan mendukung pemerintah dalam pelaksanaan layanan ini. Nah, kalau hal konkret yang bisa dilakukan sebagai mahasiswa, itu kami berharap Adik Vena dan teman-teman itu boleh menjadi duta-duta wisata dan duta wisata ya, duta health tourism. Jadi seperti saat ini kan sudah tahu terkait yang layanan DSA di rumah sakit Provinsi Sulawesi Utara, maka boleh menjadi duta untuk mempromosikan
ke orang tua, ke teman-teman, ke kerabat. Dan kami berterima kasih karena dengan podcast ini sudah menjadi bagian juga di mana Dek Vena dan kawan-kawan AMSA itu sekalian mempromosikan untuk layanan health tourism ini. Jadi itu yang harus dilakukan. Dan yang pasti pesan kami ya cepat-cepat selesai, cepat jadi dokter dan cepat melaksanakan tugas sebagai dokter. Oke, terima kasih ya dokter. Terima kasih. Teman-teman sudah bisa didengar ya. Belajar bagus-bagus kan dokter kan. Dan jangan lupa juga untuk membantu mempromosikan untuk health tourism yang ada di Sulawesi Cepat jadi dokter karena di dinas kesehatan banyak beasiswa untuk ambil spesialis. Sayang saya umur sudah lewat jadi ya nggak bisa lagi. Tapi adik-adik kan karena masih muda-muda silakan. Banyak kesempatan kalau sudah dokter ambil spesialis, kami siap bantu untuk beasiswa. Oke, siap dokter. Dengar ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya dokter. Bagaimana bentuk edukasi yang dapat pemerintah berikan kepada masyarakat dalam hal ini agar masyarakat tahu dan mau berperan aktif terkait dengan health tourism? Ya, dokter. Ya, jadi edukasi pemerintah adalah pertama memberikan advokasi kepada masyarakat terkait health tourism. Contoh adalah dengan pemasangan baliho-baliho atau pemberian informasi di radio. Nah, mungkin kalau pernah dengar yang Radio Sehat milik Dinas Kesehatan, di situ ada banyak yang mengiklankan terkait health tourism. Jadi itu diharapkan masyarakat dengar dan masyarakat mendukung. Karena kalau masyarakat mendukung health tourism, itu juga dapat mengembangkan perekonomian mereka. Karena kan banyak orang yang datang, turis datang, otomatis akan menciptakan lapangan pekerjaan untuk mereka. Jadi itu yang dilakukan. Kemudian dokter, di sini kita akan segera masuk ke pertanyaan yang terakhir untuk health tourism saat ini, yaitu adakah target spesifik atau harapan terkait health tourism yang ada di Sulawesi Utara? Oke, makasih Dek Vena. Jadi kalau target spesifik, kami menargetkan kalau bisa. Saat ini kan sudah ada 59 rumah sakit di Provinsi Sulawesi Utara. Kalau bisa 59 rumah sakit ini semua terlibat dalam health tourism. Dan semua boleh memperoleh penetapan dari Menteri. Nah, tentu saja memang tidak gampang, kami harus melakukan advokasi, harus melakukan pemantauan supaya hal itu boleh berjalan. Nah, kemudian harapan yang lain adalah supaya adik-adik yang kuliah di Fakultas Kedokteran khususnya di Unsrat itu nanti boleh terlibat langsung dalam pelaksanaan health tourism ini untuk memajukan daerah kita sesuai dengan visi dan misi Pak Gubernur saat ini. Ya. Oke, terima kasih banyak. Oke, terima kasih. Nah, mungkin dokter dari Vena sendiri mengucapkan terima kasih ya, karena dari podcast ini Vena memiliki banyak sekali pengetahuan tambahan ya dokter tentang health tourism itu. Mungkin banyak anak muda sering mendengar health tourism tapi tidak mengerti mungkin secara keseluruhan atau dengan pengertian yang benar tentang health tourism itu. Jadi terima kasih banyak ya dokter. Mungkin sebelum kita tutup untuk podcast saat ini, apakah ada pesan yang mau dokter sampaikan untuk teman-teman yang menonton di saat ini tentang health tourism? Pesan kami, mari kita mendukung pelaksanaan health tourism di Provinsi Sulawesi Utara dan kita lakukan promosi, kita lakukan hal-hal yang positif, kita menjadi orang-orang yang ramah dalam menerima wisatawan, menerima orang-orang luar yang datang berkunjung di daerah kita. Dan pesan khusus untuk adik-adik mahasiswa kedokteran, belajar baik-baik, cepat selesai sesuai target, supaya nanti cepat jadi dokter dan mendukung health tourism di Provinsi Sulawesi Utara. Oke, terima kasih banyak dokter. Terima kasih. Semoga dengan podcast ini kita boleh terus melaksanakan peran kita untuk mendorong wisata kesehatan atau health tourism yang ada di Sulawesi Utara. Oke, terima kasih banyak sekali lagi dokter. Oke, sekian untuk podcast kita di saat ini dan sampai jumpa kembali. Empowering Growth, Fostering Excellence, Viva AMSA. Dadah.